Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita mengikuti renungan setiap Jumat. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita sebelum kita beraktivitas pada hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan sepanjang malam, dan kami pagi ini kembali datang bersaat teduh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati kami yang ada di sini dan juga jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau memberi yang terbaik dalam hidup kami. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita angkat sekali lagi pujian ini saudara. Mari teguhkan hatimu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan iman katakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh kami mengagumi Engkau Tuhan, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum akan Engkau. Mari sembah Dia. Engkau Allah yang sangat baik, kami mengagumi Engkau Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar, kuasa-Mu tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Sembah bagi-Mu Tuhan. Oriata kasih kiala masyanda, kiarata kasih kiara mama syanda, kiarata kalabara laba syando. Terpuji Allahku yang dahsyat, terpuji Kau selamanya. Yesus kami sembah, Yesus kami hormati. Haleluya, haleluya. Barata kasyanda karya lamba kalama yara lamba sekeria lamba yaya masando. Terpuji Engkau Yesus,
Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang membukakan jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Engkau, disembuhkanlah Engkau yang sakit. Oleh kuasa bilur-bilurnya Engkau sembuh. Haleluya. Yang berbeban berat dibebaskan. Sebab Yesus sanggup. Dia Allah yang sanggup. Ya Rabakarya Labara Labasyanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu di pagi yang indah ini ya Tuhan. Syukur bagi Engkau Yesus. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Kiranya dia berbicara dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau pakai dia untuk memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja, sehingga firman-Mu yang diperdengarkan oleh hamba-Mu, benar-benar siapapun yang mendengarkan akan menguatkan imannya semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus akan bekerja sehingga bisa terjadi firman yang akan hamba-Mu sampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu ini. Haleluya, amin. Saudara yang Tuhan kasihi, adapun tema khotbah yang saya sampaikan ialah memiliki kepekaan rohani. Memiliki kepekaan rohani, dan ayat yang saya ambil ialah Efesus 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jemaat Tuhan, adapun tema yang saya sampaikan kepada kita, saya ulangi berkata memiliki kepekaan rohani. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Saya ulangi, Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang Kristen yang makin hari makin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Orang yang dewasa telah meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Itulah yang dimaksud orang dewasa. Saya ulangi supaya kita semakin mengerti, orang yang dewasa telah meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dan di dalam Ibrani 5 ayat 13-14 dikatakan begini. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi orang yang dewasa rohani memiliki panca indera yang terlatih sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Inilah yang disebut dengan kepekaan rohani. Saya ulangi, inilah yang disebut dengan kepekaan rohani. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu kepekaan rohani?
Kepekaan rohani itu ialah satu, kemampuan memahami pimpinan atau kegerakan Roh Kudus. Yang kedua, kemampuan mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kemampuan merespon kasih dan kebaikannya. Maksudnya kebaikan Tuhan. Yang keempat, kemampuan menyadari kesalahan dan pelanggaran yang telah diperbuatnya. Itulah yang disebut kepekaan rohani. Jadi orang yang memiliki kepekaan rohani itu berarti memiliki kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Dan bukan hanya selaras, tapi seirama dengan hati Tuhan. Jikalau kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5, di mana di situ dikatakan kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihati, ialah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita punya kepekaan rohani? Bagaimana supaya kita punya kepekaan rohani? Yaitu agar kita terus melatih dan belajar mengutamakan perkara-perkara rohani. Saya ulangi, bagaimana supaya kita punya kepekaan rohani? Yaitu dengan jalan agar kita terus melatih dengan belajar mengutamakan perkara-perkara rohani daripada hal-hal yang lain. Sebagaimana Rasul Paulus sampaikan, cari dulu perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai yang kedua. Saya ulangi supaya kita jelas. Bagaimana supaya kita punya kepekaan rohani ini? Bagaimana caranya? Caranya ialah harus kita terus melatih dengan belajar mengutamakan perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Selanjutnya, karena kepekaan rohani tidak terjadi dalam semalam, maka kita harus terus. Jadi bukan hanya semalam, bukan hanya 1 jam, tetapi kita harus terus berproses untuk menjadi pribadi yang peka rohani, baik dimanapun kita berada. Dan proses itu harus kita kerjakan dari hari ke hari, bukan asal kita dengar, tetapi harus kita kerjakan atau harus kita imani. Dan kalau sudah kita imani, pasti kita akan kerjakan. Dan mengimani bukan hanya 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun, tapi harus kita mengimani seumur hidup kita. Seumur hidup kita harus kita imani terus akan kebenaran firman Tuhan. Atau selagi kita bernapas, selagi kita masih bernapas, harus kita terus dari hari ke hari, kita harus peka akan rohani kita. Sehingga dengan demikian, saya berkata kepada kita, supaya kita benar-benar di dalam hidup ini, mau kaya sih tidak salah, mau pintar tidak salah, mau jadi orang hebat tidak salah. Tapi di atas itu semua, harus kita belajar merindukan menyenangkan hati Tuhan. Dari hari ke hari kita harus merindukan menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan?
kita tidak ada bayar uang. Hanya yang Tuhan kehendaki supaya kita dalam menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, itulah kita lakukan. Sehingga pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, itu berarti sudah menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan kita pikir, mungkin kalau kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku akan membuat ini, nanti saya akan mau setia beribadah. Bukan hanya sampai di situ, tetapi yang Tuhan kehendaki ialah yang harus kita katakan kepada Tuhan, harus kita belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan oleh sebab itu, kebaikan dan kasih Tuhan yang telah kita terima itu tidak akan sia-sia. Pasti akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga mulai sekarang ini, marilah supaya kita jangan lupa, supaya kita tetap peka akan rohani kita. Harus kita memiliki kepekaan rohani kita. Yaitu dengan jalan bagaimana? Harus kita memiliki kemampuan memahami, seperti saya katakan tadi, kemampuan pimpinan atau kegerakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya harus kita punya kemampuan, harus kita memiliki kemampuan mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan mengerti kehendak Tuhan, bagaimanapun tidak tahu kita akan melakukan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya ialah harus kita memiliki kemampuan, ya, kemampuan merespon. Apa yang kita respon di situ? Kasih dan kebaikan Tuhan. Harus bisa itu kita respon melalui kehidupan kita. Dan juga dikatakan di sini, mulai sekarang ini supaya kita memiliki kemampuan juga menyadari kesalahan kita, menyadari pelanggaran kita, menyadari perbuatan kita. Sering kita tidak sadar perbuatan kita salah, pelanggaran kita salah. Sehingga dengan demikian harus kita memiliki kemampuan menyadari hal itu. Sehingga kesimpulan khotbah saya ini untuk kusampaikan kepada kita, walaupun tadi sudah mulai saya singgung, yang pertama ialah supaya kita ini memiliki kepekaan. Kepekaan apa saudara-saudara? Yaitu kepekaan rohani kita. Bagaimana kita memiliki, atau bagaimana supaya kita bisa punya kepekaan rohani kita? Jalan keluar yang terbaik ialah marilah kita melatih dan belajar mengutamakan perkara-perkara rohani. Jangan uang nomor satu, walaupun butuh kita dengan uang. Tapi biarlah di dalam hidup kita, biarlah kita utamakan, ya, perkara-perkara rohani kita. Dan selanjutnya ialah yang kedua, harus kita memiliki kepekaan rohani. Yaitu supaya kita terus berproses, bukan berhenti, berproses menjadi pribadi yang peka akan rohani kita. Dan juga kesimpulannya ialah proses itu tidak hanya kita tahu saja. Proses itu harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Kapan kita kerjakan? Dari hari ke hari. Harus itu tetap kita kerjakan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, seumur hidup kita harus kita kerjakan. Dari hari ke hari proses kerohanian kita di dalam kehidupan kita. Atau selagi kita bernampas, ini harus kita terus kita proses. Sehingga di dalam kesimpulan ini terakhir, mulai sekarang,
Jangan tunggu besok. Mulai sekarang sampai seumur hidup kita, mari kita mengambil keputusan, yaitu merindukan apa, saudara-saudara? Yaitu merindukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita merindukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan juga bukan hanya menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu harus terus kita lakukan. Itu adalah sebagai balasan kita. Itu adalah sebagai balasan kita terhadap kebaikan dan kasih Tuhan terhadap kita. Membalas kebaikan dan kasih Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita. Dan saya yakin firman Tuhan yang saya sampaikan ini kepada kita, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita mulai sekarang ini, kutekankan sekali lagi, mulai sekarang ini, mari kita memiliki kepekaan rohani. Mari kita utamakan dari segala sesuatu. Tidak salah kita memiliki uang yang banyak, tidak salah kita memiliki harta yang banyak, tetapi harus kita di atasnya itu, harus dari hari ke hari, mari kita memiliki kepekaan rohani kita, sehingga di perjalanan hidup kita tidak pernah lemah, tidak pernah mundur. Karena apa? Karena tiap hari kita memiliki kepekaan rohani kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, sehingga mulai sekarang mari kita jangan kita anggap enteng tentang kepekaan rohani kita. Harus kita miliki kepekaan rohani itu dari hari ke hari. Dan percayalah, apapun yang terjadi, kita tidak takut. Kepekaan rohani kita adalah merupakan senjata di dalam kehidupan kita untuk kita kuat di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu yang sungguh memperlengkapi kami, mempersenjatai kami, sehingga di perjalanan hidup kami tidak takut apapun yang terjadi. Tetapi kalau kami sudah memiliki senjata yang ampuh, yaitu memiliki kepekaan rohani kami, atau artinya kami memiliki kebenaran firman Tuhan yang merupakan senjata rohani dalam kehidupan kami, itu yang membuat kami mampu menghadapi apapun di dalam perjalanan hidup kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan penjelasan firman-Mu ini ya Tuhan, mulai sekarang ini jangan ada anggap enteng soal rohani, tapi biarlah memiliki kepekaan rohani setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu masuk di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.